Om Swastiastu, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pemeriksaan pajak dan sengketa pajak. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Kadek Elin Purnamasari, NPM 075, dan teman saya, Kadek Selina Indah Pitaloka, NPM 057, dan Ninyoman Sri Mulyani Indrawati, NPM 058. Pemeriksaan pajak. Pokok bahasan dari materi pemeriksaan pajak yaitu pertama pengertian pemeriksaan pajak, kemudian kedua tujuan pemeriksaan pajak, ketiga sasaran pemeriksaan pajak, keempat aturan mengenai pemeriksaan pajak menurut Undang-Undang KUP pasal 29, kelima jangka waktu pemeriksaan, keenam hak wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan, ketujuh kewajiban wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan, ke-8 faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak, yang ke-9 tahapan pemeriksaan pajak, kemudian yang ke-10 yaitu dasar hukum pemeriksaan pajak. Yang pertama, pengertian pemeriksaan pajak. Definisi pemeriksaan pajak diatur dalam Undang-Undang KUP, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, STDTD, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pasal 1 angka 25 yaitu pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Kemudian tujuan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 PMK 0.03 2015 tentang tata cara pemeriksaan memiliki tujuan yaitu yang pertama menguji kepatuhan wajib pajak perorangan maupun badan dalam rangka memberikan kepastian dan penjelasan mengenai perpajakan wajib pajak tersebut yang telah dilaporkan. Yang kedua, tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria pada pasal 70 PMK nomor 184 atau PMK nomor 03 tahun 2015. Kemudian sasaran pemeriksaan pajak. Menurut Mardiasmo, yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya 1. Interpretasi undang-undang yang tidak benar, kedua kesalahan hutang, ketiga kegagalan secara khusus dari penghasilan, kemudian keempat pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Yang keempat, aturan mengenai pemeriksaan pajak menurut Undang-Undang KUP pasal 29. Pasal 29 Undang-Undang KUP ayat 1 yang berbunyi Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada ayat 2 yang berbunyi untuk keperluan pemeriksaan petugas, pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada wajib pajak yang telah diperiksa. Selanjutnya yaitu ayat 3 yang berisi wajib pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan atau menunjukkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang termasuk pajak. Memberikan kesempatan
untuk memasuki tempat dan ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan atau memberikan keterangan yang lain yang diperlukan. Kemudian ayat 3A, buku, catatan, dan dokumen serta data informasi dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib dipenuhi oleh wajib pajak paling lama yaitu 1 bulan sejak pemberitahuan tersebut disampaikan. Ada jangka waktu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak pasal 5 PMK nomor 82/PMK 03/2011. Yang pertama ada pemeriksaan lapangan. 4 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan. Yang kedua, pemeriksaan kantor. 3 bulan sejak tanggal wajib pajak. Pemeriksaan untuk tujuan lain pasal 31 PMK nomor 82/PMK 03/2011. Yang pertama ada pemeriksaan lapangan. Paling lama 4 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan. Yang kedua, pemeriksaan kantor. Paling lama 14 hari sejak tanggal wajib pajak. Selanjutnya yang ada hak wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan. Yang pertama ada meminta pemeriksa pajak. Yang kedua ada menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang ketiga ada menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang keempat mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahas dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang kelima ada memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan. Yang keenam ada pemeriksaan oleh pemeriksa pajak. Selanjutnya ada kewajiban pajak apabila dilakukan pemeriksaan. Yang pertama, memperlihatkan atau meminjamkan catatan atau pembukuan. Yang kedua, memberikan kesempatan pemeriksa untuk mengakses atau mengunduh data elektronik. Yang ketiga, memberikan kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang patut diduga digunakan sebagai tempat menyimpan buku atau catatan. Yang keempat, memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang kelima, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP. Yang keenam, memberikan keterangan lain yang diperlukan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak. Menurut John Hutagaol yang dikutip Siti Kurnia Rahayu 2010 berbanding 260. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak antara lain yaitu yang pertama, teknologi informasi, yang kedua, jumlah sumber daya manusia, yang ketiga, kualitas sumber daya, yang keempat, sarana dan prasarana pemeriksaan. Selanjutnya ada tahapan pemeriksaan pajak. Yang pertama ada tahapan persiapan pemeriksaan, yang kedua tahap pelaksanaan pemeriksaan, dan yang ketiga ada tahap laporan pemeriksaan. Selanjutnya ada dasar hukum pemeriksaan pajak. Yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK 03/2011 tergantung perubahan atas Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 199/PMK 03/2007 tentang cara pemeriksaan pajak. Yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /04/PJ/2012 tentang pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dan yang ketiga ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /9/PJ/2010 tentang standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dan yang keempat ada Undang-Undang KUP Pasal 29. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Ninyoman Sri Mileni Indrawati, NPM 058. Di sini saya akan membahas sengketa pajak. Adapun pokok bahasan dari sengketa pajak yaitu yang pertama pengertian sengketa pajak, yang kedua penyebab sengketa pajak,
Yang ketiga, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak. Dan yang keempat, mencegah sengketa pajak. Yang pertama yaitu pengertian sengketa pajak. Definisi sengketa pajak dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi sebagai berikut. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Jadi yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah sengketa dalam bidang perpajakan. Bentuk perkara sengketa pajak dapat berupa banding dan atau gugatan. Yang kedua yaitu penyebab sengketa pajak. Sengketa pajak bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang pertama, adanya kebijakan perpajakan yang dikeluarkan Dirjen Pajak berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang. Yang kedua, adanya perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan Dirjen Pajak mengenai aturan perundang-undangan. Yang ketiga, perbedaan metode perhitungan jumlah pajak mengenai jumlah yang harus disetor pada negara. Dan yang keempat, keberatan atas penetapan sanksi denda pajak. Yang ketiga yaitu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak. Yang pertama, keberatan. Yang kedua, peninjauan kembali. Yang ketiga, banding. Dan yang keempat, gugatan. Yang selanjutnya itu pencegahan sengketa pajak. Sengketa pajak mustahil tak terjadi. Meningkatnya database wajib pajak yang berkembangnya proses bisnis wajib pajak rentan menimbulkan sengketa pajak. Entah karena perbedaan memahami aturan atau minimnya pengetahuan wajib pajak karena misalnya tergolong wajib pajak baru. Hal ini menuntut DJP untuk menyesuaikan kembali peraturan perpajakan dan melakukan penyuluhan kepada wajib pajak secara berkala. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.